Rasulullah mengatakan, in akhwafu ma akhwaf alaikumus syirkul asghar. Rasulullah berbincang dan berbicara depan sahabat ini yang ikut perang Badar, sebagian ikut perang Uhud, sebagian ikut Bai'atur Ridwan, sebagian mereka muhajirin, sebagian mereka Ansar. Kata Rasulullah, ini akhwafu ma akhwaf alaikum, yang ku khawatirkan kepada kalian, yang ku cemaskan kepada kalian, syirkul asghar, syirik yang kecil. Siapa yang dikhawatirkan Rasulullah dalam hadis ini? Sahabat. Kira-kira kalau ketemu kita, apakah Rasul mengatakan kalian aman, sahabat yang ku khawatirkan? Tidak mungkin. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ma huwa syirkul asghar? Ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Rasul mengatakan, ar-riya. Engkau mau dilihat orang dalam ibadahmu, itu adalah kesyirikan. Ya subhanallah. Ternyata terbetik riya dalam hati sudah mengotori kemurnian ibadah. Ketika mengotori kemurnian ibadah, saat itu Rasulullah katakan kesyirikan. Betapa dalamnya pemahaman baginda Rasulullah SAW tentang kemurnian ibadah. Apakah kita katakan sekarang orang yang sholat riya, kita katakan syirik? Kata-kata Rasulullah syirik. Tapi syirik ini, yang mengotori ibadah ini, bisa kecil, bisa besar. Umumnya syirik kecil. Tapi orang munafikin juga sholat. Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas. Orang munafik zaman itu mereka sholat. Jika mereka sholat kusala, malas waktunya, malas datang ke masjid. Ketika sudah sholat juga yura'una an-nas, riya. Hanya ingin dipuji manusia, hanya ingin lihat manusia. Yang ketiga, sifat mereka la yadhkurunallaha illa qalil. Dalam sholatnya enggak mengingat Allah kecuali sedikit. Cepat. Mereka riya. Tapi munafikin fi darki asfali minan nar. Neraka yang paling bawah. Maka riya kata para ulama bisa terbagi menjadi dua. Riyanya orang munafikin yang murni mereka beribadah bukan karena Allah. Murni hanya ingin dilihat sebagai orang sholat. Yang riya seperti ini bukan lagi syirik kecil. Tapi riya munafik. Riya i'tiqad. Tempatnya neraka. Tapi kalau orang sholat karena Allah, menghadap Allah, tapi ketika dia sholat terbetik ingin dipuji dan dilihat manusia, dan dia senang dengan itu, tidak ditepis dari dirinya, dia biarkan dalam hatinya bercokol keinginan untuk dipuji, itulah yang dikatakan riya, syirik kecil. Apakah orang mengatakan kalau begitu syirik kecil kan itu kecil, Ustaz? Perhatikan ayat-ayat tadi yang kita baca. Ayat-ayat yang tadi yang kita baca tentang bahayanya kesyirikan, para ulama berselisih pendapat apakah ini khusus syirik besar atau syirik kecil. Imam Syaukani juga sebagian ulama menafsirkan tentang firman Allah, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kepada dia. Kata Imam Syaukani, ini masuk dosa kecil dan dosa besar. Syirik kecil dan syirik besar. Kenapa? Dari konteks bahasa Arab. Kalimat ini kalimat negatif. La yaghfir didahului dengan la, tidak, berarti negatif kalimat. Lalu di akhirnya dikatakan an yushraka, ada an masdariyah. Maaf, ini bahasa Arab. An masdariyah dan dibarengi setelahnya kata kerja. Maka ketika an masdariyah dibarengi dengan kata kerja, harus ditakwilkan menjadi masdar isim, kata benda. Kata benda datang setelah kalimat negatif, maka kata para ulama secara konteks bahasa Arab, semua bentuk kesyirikan masuk. Yufidul umum. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kepada Allah. Termasuk syirik kecil. Berarti orang melakukan syirik kecil itu harus taubat kepada Allah. Maka para ulama mengatakan syirik terbagi menjadi dua. Yang pertama syirik kecil, yang kedua syirik besar. Apa bedanya? Kesamaannya sama-sama menyekutukan Allah, tapi kadarnya beda. Syirik besar kadarnya penyekutuan kepada Allah mendominasi dan sangat besar sehingga dia keluar dari Islam. Syirik kecil dia terkontaminasi, terkontaminasi dengan pujian, terkontaminasi dengan sum'ah,
terkontaminasi dengan ingin dianggap hebat? Iya. Tapi terkontaminasinya setitik. Atau tergantung sebesar apa dia mengkontaminasi, mencampurkan, adukan. Maka ketika dia menjadi kotor, kotor itulah dikatakan kesyirikan. Maka kalau dia melakukan syirik asgor, yang batal cuman amalan yang tercampur dengan kesyirikan. Kalau syirik akbar, semua amalan itu batal. Dari mulai syahadatnya sampai semua sholatnya batal. Kalau syirik asgor, yang batal itu hanya amalan yang bercampur dengan kesyirikan. Dengan keriyaan. Maka Rasul mengatakan, inna syirkul asgor, sesungguhnya syirik kecil itu akhfa min dabibin namlah, lebih sembunyi daripada semut hitam fi dhulumatil lail, di tengah gelap malam yang dia di batu gelap. Kesyirikan terkadang lebih sembunyi daripada itu. Semut yang hitam di tengah gelap dan di batu yang hitam, siapa yang bisa lihat? Tidak ada yang bisa lihat, cuma bisa dirasakan. Terasa bahwa dia melangkah, terasa bahwa dia berjalan, terasa bahwa sana dia ada. Begitulah kesyirikan kecil. Orang lihat dia sholat, orang lihat dia sedekah, orang lihat dia puasa, orang lihat dia haji, nggak ada yang tahu. Yang tahu Allah, bahwasana di hati dia ada garis-garis bahwasannya yang dia inginkan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang dia inginkan pujian, yang dia inginkan hormatan, yang dia inginkan kedudukan, yang dia inginkan dipuji orang, yang dia inginkan kehormatan, maka ketika ini la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Akan gugur semua amalanmu dan kau akan menjadi orang-orang yang merugi. Kesyirikan bisa terjadi pada 3 bentuk kekhususan Allah. Dikatakan para ulama. Sebelum kita membahas lagi, apa ketentuan bahwasannya ini syirik kecil, bahwasannya ini syirik besar? Para ulama ikhtilaf pendapat untuk menentukan ini syirik kecil, dobitnya, ketentuannya. Sebagian mereka mengatakan semua yang dikatakan dalam hadis dan Quran syirik kecil, maka syirik kecil. Semua yang dikatakan hadis adalah syirik besar, maka syirik besar. Sebagian mengatakan tidak. Semua yang mengantarkan kepada syirik besar, maka itu syirik kecil. Contoh, tiaratus syirkun tiaratus syirk. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya tatoyur itu syirik, tatoyur itu syirik. Apa itu tatoyur? Menjadikan kejadian-kejadian alam dikaitkan dengan takdir. Rasulullah katakan tiaratun syirkun tiaratun syirk. Itu kesyirikan, itu kesyirikan. Syirik apa yang diinginkan? Kata para ulama, kalau dia mengatakan yang menjadikan takdir itu semua Allah, tapi hewan-hewan ini atau makhluk-makhluk ini atau kejadian alam ini tanda, alamat bahwasannya Allah, bahwasannya dia tahu tentang takdir Allah, bisa jadi syirik kecil. Tapi kalau dia katakan bahwasannya yang mempengaruhi takdir itu adalah alam tadi, bukan Allah, syirik besar. Datang burung gagak. Ketika burung gagak datang, dia bilangnya ada yang mau mati. Betul nggak? Betul apa nggak betul, Pak? Hah? Ada burung gagak, ada yang mau mati, benar apa salah? Benar, Pak? Benar, karena semua orang pasti mati. Nggak datang burung gagak juga pasti ada yang mati. Tapi masalahnya sekarang memastikan burung gagak datang berarti ada yang mau mati. Si fulan yang mati. Apakah burung gagak tahu catatan di Lauhul Mahfuz kapan si fulan mati? Dari mana bentuk kesyirikannya? Mengakui seolah-olah makhluk ini tahu rahasia Allah. Datang kupu-kupu. Ada tamu. Masya Allah. Apakah kupu-kupu tahu tamu mau datang? Oh, ini cuma kejadian alam, Ustaz. Iya. Ketika engkau yakin Allah menciptakan, Allah mentakdirkan, dan engkau cuma mengatakan ini kejadian alam, tiaratun syirk, tiaratun syirk. Tiarah adalah kesyirikan, tiarah ada kesyirikan. Tafsirkan hadis ini. Apa maknanya? Apakah kita kata, oh enggak, itu enggak syirik. Ini hadis yang bilang, bukan saya. Kalau saya, kamu debat, ya memang saya manusia, kamu debat. Silahkan. Tapi maukah kita mendebat baginda Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW? Yang dia katakan itu kesyirikan. Inna tiwala syirkun. Sesungguhnya tiwala. Apa itu tiwala? Gantungan-gantungan. Jimat-jimat. Syirkun. Kata Rasulullah. Syirik.
Yang berbicara siapa? Sayyidina baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ketika ada seorang sahabat menggunakan gelang, mahada, kata Rasul, apa ini? Dia gunakan gelang, Rasul tanya, apa ini? Kira-kira ketika ada orang pakai gelang ditanya apa ini, maksudnya apa sih? Apakah dia nggak tahu itu gelang? Dia tahu itu gelang. Lalu kenapa dia bertanya? Mahada, kenapa engkau pakai ini? Minal wahinah. Ya Rasulullah, aku pakai ini menghilangkan wahan, kegundahan, kegelisahan, jaga-jaga. Inzikha fa innaha lataziduka illa wahnan. Lepas dia. Putuskan dia. Sesungguhnya dia tidak menambah kamu kecuali kebimbangan dan kecemasan. Betul tidak? Orang pakai seperti itu tambah bimbang, tambah cemas tidak? Tambah cemas, tambah bimbang, hidupnya galau. Orang yang bergantung kepada makhluk, hidupnya galau, bimbang, cemas. Sudah mau pergi ke kantor, sudah mau pergi ke toko, begitu sampai toko, dibuka toko, dia lihat tangannya, gelang saya ketinggalan. Tutup lagi toko, pulang, ngambil gelang. Kenapa? Karena kalau nggak pakai gelang, rizki saya ketinggalan. Subhanallah. Galau nggak namanya itu? Galau. Ketika jalan di tempat keramaian, di tempat yang rawan, gelangnya ketinggalan, keringetan. Kenapa? Gelang ketinggalan. Wahnun, menyebabkan kerdil diri dia. Tapi kalau orang mukmin di tempat yang rawan, hatinya tetap besar. Allah ada. Nggak dia takut, nggak dia cemas, nggak ada yang ketinggalan karena ada di hati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah mengatakan, inzikha fa innaha lataziduka ila wahnan. Lepaskan itu. Sesungguhnya itu tidak menambah engkau kecuali wahnan, kegelisahan. Apakah sahabat tadi menyangka bahwasannya yang menghilangkan kegelisahan itu adalah gelang? Tidak. Dia cuma mengatakan ini tanda. Kalau dia mengakui bahwasanya menghilangkan itu gelang, jelas ini telah menyekutukan Allah dengan gelang. Tapi dia hanya mengatakan ini tanda. Itulah yang dikatakan syirik kecil. Syirik kecil, segala sesuatu perbuatan yang bisa mengantar kepada syirik besar. Dia tidak mengagungkan gelang, tapi sedikit demi sedikit dia bergantung kepada gelang. Ketika cincinnya jatuh, ketika cincinnya tidak dimandikan, ketika cincinnya tidak dikasih kembang, khawatir, cemas. Kalau kita bilang bukankah Allah yang menciptakan? Allah menciptakan, saya yakin Allah. Cuman sebagai simbol. Itulah yang dikatakan ketergantungan hati kepada selain Allah. Dan itu kesyirikan. Dulu mereka di zaman musyrikin, mereka pun sudah menggunakan yang dikatakan gelang-gelang. Tapi gelang itu mereka ambil dari tali busur anak panah yang sudah mulai tidak pegas. Jadi semakin mereka sering perang, nanti suatu saat tali busur panahnya atau busur panah mereka, talinya akan kendur. Ketika sudah kendur dan sudah beberapa kali ikut perang, mereka meyakini ini punya kelebihan. Mereka gelangkan kepada diri mereka. Mereka gelangkan kepada hewan mereka. Mereka gelangkan kepada anak mereka. Jaga-jaga. Ada dari zaman dulu. Maka para sahabat mengatakan, barang siapa yang melepaskan gelang-gelang dari manusia, faka'annaka adlir raqabah, maka pahalanya seperti membebaskan budak. Perbudakan dari apa? Perbudakan dari kebendaan. Perbudakan dari kepada selain Allah. Perbudakan diri bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang melepaskan itu dari orang lain seolah-olah telah melepaskan dia dari perbudakan. Perbudakan kebendaan. Orang Islam adalah orang yang tidak butuh simbol kecuali ketakwaan kepada Allah. Kita tidak butuh perantara dalam ibadah kita. Ud'uni astajib lakum. Allah katakan minta langsung kepadaku, aku akan kabulkan. Kalau seandainya orang yang dikatakan memiliki benda tertentu, dia akan mendapatkan rizki yang banyak. Atau orang yang menggantungkan benda tertentu, dia akan mendapatkan rizki yang banyak. Atau sebagian mereka, menggantungkan foto tertentu, dia akan mendapatkan rizki yang banyak. Kita tanya, jika pemilik foto itu belum lahir, dulu orang dapat rizki dari mana? Bukankah orang dulu juga mempunyai rizki yang banyak? Jangan nisbatkan rizki kecuali hanya kepada Allah. Innallahu war-razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah Ar-Razzaq. Enggak ada yang campur tangan dalam rezeki Allah, enggak ada yang campur tangan.
Nggak ada yang bisa menghalangi, nggak ada yang bisa bagi, nggak ada yang bisa ngasih. Allah Ar-Razzaq. Dia yang memberikan rizki. Wa yubsitu rizqa liman yasha. Dia memberikan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan dia menahan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki. Nggak ada manusia yang bisa campur tangan dalam perkara itu. Para hadirin ikhwan fiddin, bapak-bapak yang dimuliakan dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengetahui bahayanya kesyirikan. Nabi Ibrahim berlindung kepada Allah dari bahaya kesyirikan. Nabi Muhammad berlindung kepada Allah dari bahaya kesyirikan. Rasulullah khawatir dari para sahabat jatuh kepada kesyirikan. Maka tidak pantas bagi kita merasa aman dari kesyirikan. Lalu apa solusinya buat kita, Ustaz? Solusinya adalah belajar tauhid. Itu solusinya. Syirik itu sangat tersembunyi. Syirik itu sangat halus. Kalau kita tidak tahu, maka kita bisa jatuh ke dalam perkara itu tanpa kita sadari. Ada zaman Rasulullah, di zaman Rasulullah, para sahabat Rasulullah SAW, ketika melewati sebuah pohon namanya Dzatu Anwat, pohon bidara, yang ketika itu orang musyrikin menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon bidara ini sebagai tabarruk, cari berkah. Kalau senjata sudah diletakkan di pohon ini, maka senjata akan hebat dalam perang. Lewatlah Rasulullah dengan sebagian sahabat ketika itu. Lalu sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatul anwat. Ya Rasulullah, bikinkan kami pohon seperti mereka yang mereka punya pohon. Yang minta siapa? Sebagian sahabat yang baru masuk Islam. Minta dibikinkan pohon. Padahal ini Rasul mengatakan subhanallah, Allahu Akbar, langsung bertakbir Rasulullah. Ini innahu sunan, sesungguhnya ini jalan-jalan seperti orang-orang yang minta kepada Musa, ij'al lana aliha, ya Musa jadikan kami sesembahan yang kami lihat. Ternyata yang kita inginkan di sini ada orang di zaman itu yang bertemu Rasulullah, yang baru masuk Islam, bisa jatuh kepada kesyirikan. Lalu apakah kita merasa aman dari perbuatan kesyirikan? Jangan kita merasa aman, tapi solusinya belajar agama. Jadi nggak ada ilmu yang terpenting kecuali tauhid. Sebelumnya penting, kita mengatakan nggak tidak penting, penting, tapi yang terpenting tauhid.